Oke. Halo Sobat Muda, sekarang kamu lagi dengerin podcast KBR X ILO, Bincang Dunia Kerja. Podcast kerjasama antara KBR dan International Labour Organization atau ILO ini akan berbagi informasi dan... Kok mati? Ya. Halo Sobat Muda, sekarang kamu lagi dengerin podcast KBR X ILO, Bincang Dunia Kerja. Podcast kerjasama antara KBR dan International Labour Organization atau ILO ini akan berbagi informasi dan edukasi untuk teman-teman muda soal dunia pekerjaan, mulai dari isu disabilitas di tempat kerja sampai isu pekerjaan yang akan muncul di masa depan. Bersama saya Reski Mesanto, di episode kali ini kita akan membahas tema setiap orang berhak bekerja dan bebas dari kekerasan. Apa kabar Sobat Muda semua? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat ya. Di kali ini kita akan ngobrol bersama dua narasumber saya yang luar biasa. Yang pertama ada Reti Sudarto. Dia ini adalah staf untuk program penghapusan program kekerasan di tempat kerja. Halo Mbak Reti, apa kabar? Halo, hai Sobat Muda. Kemudian ada juga Mbak Citra Maulida. Mbak Citra ini adalah pengurus divisi gender sindikasi. Halo Mbak Citra, apa kabar? Sehat juga ya? Ya, sehat. Halo teman-teman. Sobat Muda, apa sih hal yang kamu takutin di dunia kerja? Apakah mungkin kekerasan dan pelecehan juga termasuk dalam list ketakutan kamu? Kekerasan dan pelecehan di dunia kerja nggak hanya yang diterima di tempat kerja loh, tapi termasuk di perjalanan pulang dari tempat kerja dan pergi ke tempat kerja. Dan pastinya yang namanya kekerasan dan pelecehan tidak dapat diterima dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Setuju ya? Kita sama-sama setuju ya hal itu ya. Karena hal itu dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada pekerja yang akhirnya menimbulkan kerugian baik untuk fisiknya, untuk psikologisnya, bahkan juga untuk ekonomi pekerja itu sendiri. Lalu apa saja yang dikategorikan sebagai kekerasan dan pelecehan di tempat kerja? Kita bahas di episode kali ini bersama dua narasumber saya yang luar biasa. Oke, mungkin pertanyaan pertama untuk Mbak Reti. Semua orang sudah tahu adanya kekerasan di tempat kerja, kekerasan, pelecehan, tapi mungkin banyak yang belum tahu nih Mbak. Kira-kira yang termasuk di dalam kekerasan atau pelecehan itu apa saja? Kan ada yang berbentuk fisik, langsung kontak fisik, ada juga yang mungkin hanya sekedar ledekan-ledekan, itu juga sudah termasuk dalam harassment. Mungkin Mbak Reti boleh menjelaskan lebih detail mana-mana saja sih yang termasuk dalam kekerasan dan pelecehan di tempat kerja, baik berangkat maupun pulang. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Mas. Memang definisi atau kategorinya bisa abu-abu atau tumpang tindih seperti yang tadi disampaikan. Apakah itu bercanda atau memang sudah kasus kalau mereka melaporkan. Jadi sebenarnya saat ini udah ada loh definisi atau kategori yang berlaku secara internasional. Jadi kalau di internasional itu ada yang namanya instrumen atau berupa hasil kesepakatan negara-negara anggotanya. Nah, ada yang namanya konvensi, yaitu perjanjian internasional yang mengikat atau menciptakan kewajiban bagi negara-negara yang akan meratifikasinya. Nah, di situ ada definisinya. Karena tanggal 21 Juni 2019, yaitu 2 tahun lalu, di konferensi ILO, International Labour Organization, di mana Indonesia itu salah satu membernya juga, udah sepakat akan menerapkan konvensi tentang isu ini nih, tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja, konvensi nomor 190. Nah, pada saat itu yang setuju untuk menerapkan ini ada banyak, 439 suara. Yang tidak setuju cuma 7, yang golput ada 30. Nah, definisinya itu kalau menurut internasional secara artian harfiah dan sakleknya gitu adalah perilaku atau praktik yang tidak dapat diterima atau ancaman baik yang terjadi secara tunggal atau sekali atau berulang yang mengakibatkan atau kemungkinan akan menyebabkan kerugian fisik,
psikologis, seksual, atau ekonomi, serta mencakup kekerasan dan pelecehan berbasis gender. Dan kategorinya itu tadi bisa berupa ada kekerasan dan pelecehan secara fisik, secara verbal dan psikologi, dan secara seksual. Jadi itu kira-kira kategorinya. Kalau Mbak Citra sendiri mungkin ada yang ingin ditambahkan mengenai hal-hal yang dikategorikan sebagai pelecehan atau harassment. Kalau dari bentuknya sih mungkin memang apa yang sudah didefinisikan oleh ILO itu juga sudah ini ya, tapi ingin menambahkan bahwa sebenarnya pentingnya aturan ini prinsipnya adalah untuk melindungi lingkungan terkecil dari pekerja itu sendiri, yakni lingkungan sehari-hari gitu. Jadi memang ini menjadi satu hal yang linear atau beriringan dengan upaya perlindungan terhadap hak-hak pekerja yang lainnya juga gitu, seperti misalnya jaminan sosial, kenaikan upah dan seterusnya. Jadi keamanan dan keamanan atas kekerasan maupun pelecehan ini menjadi hal yang penting bagi buruh ataupun pekerja supaya mereka bisa merasa aman bekerja dalam keseharian mereka gitu. Oke, kita sama-sama setuju dan sepakat. Tadi sempat saya sampaikan bahwa kekerasan atau pelecehan yang dialami pekerja itu kadang tidak hanya terjadi di tempat kerja, tapi juga sering terjadi di perjalanan, either itu berangkat ataupun pulang. Saya jadi teringat dulu di Jakarta sendiri khususnya ya, ini sempat heboh banget adanya sexual harassment di Transjakarta, di KRL. Mungkin Mbak Citra dan Mbak Reti juga pasti mendengar ya kejadian-kejadian seperti itu. Nah, mungkin boleh nggak Mbak dijelaskan part kejadian yang terjadi, pelecehan terjadi di luar tempat kerja, lalu bagaimana pihak kantor sendiri bisa menjamin keselamatan dalam tanda kutip ya kepada para pekerjanya. Mungkin Mbak Citra dulu, silakan. Kalau di luar itu juga kita mungkin perlu melihat lagi ya siapa dan bagaimana kejadian atau kasus itu bisa terjadi. Seperti misalnya kalau yang di Transjakarta itu, apakah itu orang kantor, maksudnya kita berangkat bareng untuk pergi ke kantor bersama-sama, atau dia sama sekali orang asing untuk si korban ini gitu. Nah kalau misalnya memang orang asing, tetapi kan pada akhirnya korban yang adalah pekerja di kantor ini juga punya dampaknya ya, kayak misal dampak psikologis ataupun apapun itu gitu. Jadi ketika misal ada penyesuaian yang dibutuhkan korban, misalnya butuh pergi ke layanan psikologis atau ke layanan kesehatan mental, mungkin dengan ini harapannya kantor bisa menyediakan dan mengakomodasi hal tersebut. Pun juga dengan penyesuaian-penyesuaian yang lainnya, seperti misal butuh waktu untuk pindah kosan, sehingga misalnya rutenya atau gimana, ada penyesuaian-penyesuaian yang lain yang perlu dilakukan oleh korban. Harapannya pemberi kerja maupun kantor itu bisa fleksibel menyesuaikan kejadian itu. Tapi kalau seandainya dalam perjalanan kerja itu, misalnya perjalanan dinas yang harus keluar kota atau bahkan keluar pulau, dan itu melibatkan rekan kantor juga, sebenarnya pihak pemberi kerja maupun si kantor ini sangat punya peran yang sangat penting untuk misalnya memberikan sanksi, baik itu administratif maupun disiplin gitu ya, sanksi disiplin kepada pekerja yang menjadi pelaku, terutama pelaku kekerasan seksual itu tadi ya gitu. Karena sebenarnya dalam konvensi ini pun kekerasan yang diatur dan pelecehan yang diatur juga tidak hanya seksual ya Mbak Reti ya, jadi ada banyak sekali kemungkinan di mana saat melakukan kerja-kerja itu kita mengalami itu seperti verbal maupun fisik gitu sih. Oke, ini memang satu yang menjadi hal yang tersulit adalah melakukan advokasi atau pendampingan untuk kejadian kekerasan atau pelecehan yang terjadi di luar tempat kerja. Kalau di tempat kerja kan gampang gitu ya. Bukan saya menggampangkan deh. Tadi dalam arti kata kita tahu betul. Siapa individu yang melakukan bisa ditarik kita. Tapi kalau di luar tempat kerja kan itu sulit ya. Tapi bagaimana menurut teman-teman di ILO sendiri, Mbak Reti memandang permasalahan ini? Bagaimana advokasi yang mungkin bisa dilakukan perusahaan mungkin dalam hal ini? Silakan Mbak Reti. Iya, itu betul sekali tadi yang diceritakan Yan Kamis, ya.
selain di tempat kerja, memang betul sekali tadi yang disampaikan. Bisa kejadian di saat bepergian menuju dan dari tempat kerja, atau tempat di mana pekerja itu dibayar, atau istirahat, makan, atau fasilitas sanitasi, cuci peralatan, ganti pakaian, atau saat bisnis trip, ada pelatihan, event, atau kegiatan sosial, akomodasi, kegiatan online, atau ada berurusan dengan klien itu bisa. Dan juga bisa terjadi di industri atau bidang kerja apapun, bisa media, pariwisata, lembaga survei, maritim, dan bisa juga loh terjadi di sektor pelayanan publik, bukan hanya kantor atau pabrik perusahaan, misalnya non-profit, humanitarian, sekolah, pendidikan, relawan, organisasi, bisa. Nah, itu kan banyak ya tempat kerjanya. Jadi bagaimana pihak kantor atau pihak yang mempekerjakan itu bisa menjamin keselamatan karyawannya tadi itu kan? Karena kalau dibiarkan itu kan bisa ada kerugian buat kantor atau perusahaannya, baik penurunan produksi atau banyak yang cuti absen, pergantian bekerja, belum lagi hilangnya waktu manajerial mengurusi hal seperti ini atau risiko biaya hukum. Jadi yang bisa mulai dilakukan adalah, dan mungkin sebagian kecil atau sudah ada yang mulai di Indonesia, adalah menerapkan kebijakan zero tolerance tentang isu kekerasan dan pelecehan di tempat kerja ini atau not in my company, dengan mengumumkan ke semua karyawan, pegawai, manajemen, mitra klien, investor, dan lain, bahwa kita punya loh situasi kebijakan untuk menangani situasi seperti ini, karena pencegahan tentunya lebih baik daripada nanti sudah ada kasus. Nah, langkah yang bisa dilakukan ada 3, yaitu misalnya dari pencegahannya dan perlindungan, lalu bagaimana pemulihannya, dan apabila ada mekanisme mereka melaporkan ke penegakan hukum, lalu yang penting juga adalah panduan dan pelatihan kepada baik karyawan maupun manajemennya juga, karena kan tidak bisa serta-merta kita, wah ini tidak boleh, dilarang, tapi bagaimana caranya, bukan hanya kampanye aja, tapi harus didiskusikan di dalam lingkup perusahaan atau kantornya, bagaimana supaya semua pihak merasa nyaman gitu. Oke, Mbak Reti, mungkin kita agak mundur sedikit, mungkin boleh nggak sih dijelaskan, mungkin banyak yang nggak tahu hal-hal yang termasuk dalam pelecehan atau apa yang dilakukan itu ternyata salah satu bentuk yang bisa dikategorikan sebagai pelecehan, tapi orang nggak sadar sehingga nggak mengadukan. Mungkin boleh nggak Mbak Reti cerita, mungkin ada 1 atau 2 tindakan yang orang anggap biasa aja, tapi sebetulnya itu masuk dalam kategori pelecehan atau kekerasan. Iya. Itu memang ada ya, itu jadi karena banyak nggak tahu atau tidak pasti, itu dianggapnya, jadi kalau kasus pelaporan kesannya sedikit, oh tidak ada kasus. Nah itu contohnya selalu tidak ada kasus karena kita tidak menerima kok pengaduan itu, padahal orang tidak melaporkan karena tidak tahu. Nah, pernyataan atau penggunaan pernyataan yang sering terjadi itu pada saat kejadian seperti ini, misalnya itu hanya bercanda aja atau merayu, nggak perlu dibesar-besarkan deh, atau oh itu kan kejadiannya di tempat lain, kalau tempat sini nggak akan seperti itu, saya tahu dia maksudnya nggak apa-apa kok, atau ya itu salah kamu sendiri, kenapa memakai pakaian yang menggoda atau gaya bicaranya. Dan ini bisa terjadi bukan hanya terhadap perempuan saja ya, tapi terhadap laki-laki juga, dan rentan terhadap yang usianya lebih muda atau yang secara posisi itu kurang memiliki power ya. Jadi bisa jadi di level karyawan biasa, belum manajemen, atau bukan hanya manajemen, bisa jadi sesama rekan tapi lebih senior, atau yang satu pengurus serikat pekerja, katakanlah, karena lebih power kadang-kadang mungkin iseng. Nah, jadi ada juga seperti tadi saya, kalau ada yang mengadu atau menceritakan ke rekannya, ditanggapinya seperti itu tadi, hanya bercanda, atau kamu perlu belajar hal-hal seperti ini, biasa kok seperti itu, atau aduh kita harus mendisiplinkan semua supervisor atau menginformasikan kepada mitra, kita akan rugi habis waktu. Nah, seperti itu contoh-contohnya, dan itu terjadi karena satu, pekerja kurang dan manajemen kurang memahami apa itu pelecehan seksualnya juga, terus ada faktor relasi kekuasaan tadi itu yang kadang-kadang abu-abu, apakah atasan atau apa. Memang ada juga kejadian mungkin dari bawahan terhadap atasan, entah melawan atau sengaja menantang sehingga melakukan tindakan kekerasan dan pelecehan atau tidak sopan yang berlanjut kepada bullying kepada atasan, namun kejadiannya sangat jarang. Dan juga satu lagi yang rentan itu terhadap pekerja magang, kan terutama di pendidikan vokasi, politeknik atau SMK kan wajib tuh ya on the job training, atau kita saja adik-adik mahasiswa juga kita pengen internship, magang dan lain-lain. Nah, itu kadang-kadang dianggap mereka bukan pekerja dan itu hanya bagian dari pembelajaran dalam tanda kutip, padahal harusnya tidak boleh, dan mereka bisa jadi itu mengalami pelecehan tanpa mereka tahu gitu.
Oke, berarti bisa saya highlight, biasanya jarang terungkap karena satu, lebih ke nggak tahu ya, orang itu nggak tahu bahwa apa yang dia terima atau apa yang dia lakukan itu bisa termasuk ke dalam kekerasan atau pelecehan seperti itu. Dan juga ada faktor power di dalam sebuah perusahaan ya, kayak kita mau ngaduin atasan sungkan karena takut terjadi apa-apa sama karir kita in the future. Oke, got that. Nah, kalau kemarin kita berbicara tentang kekerasan dan sekarang momennya masih dalam suasana pandemi COVID-19. Apakah dengan kondisi pandemi ini kekerasan atau pelecehan di tempat kerja ini semakin menurun atau justru malah meningkat, dan bagaimana tindak kekerasan yang banyak terjadi di masa pandemi seperti sekarang? Mungkin Mbak Citra dulu, silakan Mbak. Kalau dari tindak kekerasannya sendiri mungkin perlu terus studi lebih lanjut ya, apakah ini naik atau tidak. Tapi beberapa lembaga seperti Komnas Perempuan membuat satu catatan sepanjang pandemi ini. Jadi sepanjang awal-awal pandemi sekitar Maret sampai Mei 2020, mereka melakukan pencatatan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender. Jadi kalau boleh saya bacakan, itu kira-kira ada beberapa yang irisannya dengan pekerja juga, seperti 243 kasus kekerasan berbasis gender di ranah publik, 24 kasus kekerasan berbasis gender di ranah negara, kemudian ada 129 kasus berbasis online yang didapat dari data kawan-kawan SafeNet. Jadi kekerasan berbasis online ini juga barangkali memiliki irisan dengan kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan pekerja, karena seperti yang kita tahu selama pandemi ini kan banyak dari kita yang bisa bekerja atau harus bekerja dari rumah karena pembatasan dan seterusnya. Jadi ternyata ada data tersebut. Tetapi selain data-data yang langsung mengarah pada praktik kekerasan maupun pelecehannya, sebenarnya kalau kita lihat lebih lanjut ya, dari data BPS yang diumumkan kemarin November awal lalu, per Agustus 2021 itu tingkat pengangguran terbuka laki-laki tercatat 6,74%. Dan ini lebih tinggi dibandingkan tingkat pengangguran terbuka yang dialami oleh perempuan, yakni 6,11%. Nah, meski demikian, seiring berjalannya waktu, tingkat pengangguran laki-laki ini kemudian mengalami penurunan yang lebih besar juga daripada perempuan, yakni 0,72% dibandingkan dengan Agustus 2020. Atau turun sekitar 0,07% dibanding Februari 2021. Dengan kata lain, sebenarnya kita bisa melihat satu fenomena di mana pasar tenaga kerja kita lebih banyak menyerap laki-laki daripada perempuan. Oleh sebab itu tidak heran di laporan Komnas Perempuan juga itu disebutkan bahwa ada dampak ekonomi yang dialami oleh perempuan terhadap tertutupnya kesempatan kerja ini. Nah, balik lagi ke topik soal kekerasan, apakah kira-kira ini bisa dianggap seperti itu juga? Kalau merujuk pada definisi kekerasan ini kan sebenarnya setiap perilaku yang tadi disebutkan berarti juga yang didasarkan pada identitas tertentu seseorang atau pekerja dan tidak mendapatkan balasan yang setimpal atau tidak dikehendaki. Jadi bisa jadi hal ini pun tuh terjadi sejak proses rekrutmen kerja itu sendiri gitu. Jadi misalnya bahkan ketika rekrutmen kerja mungkin jumlahnya nggak bisa kita ketahui secara pasti ya, tapi misalnya ada seorang pekerja perempuan yang sudah melalui proses rekrutmen, kemudian ada pengalaman apapun itu yang kekerasan baik fisik, verbal maupun seksual yang terjadi di situ, akhirnya dia berhenti di proses rekrutmen itu, atau bahkan sejak awal diskriminasi dan intimidasi itu muncul di sejak awal proses rekrutmen itu. Jadi sedikit banyak ini juga menunjukkan adanya kekerasan selama masa pandemi ini ya, karena itu tadi sebenarnya kekerasan dan pelecehan di dunia kerja ini tidak terlepas dari konteks sosial yang lainnya seperti kehidupan pekerja yang lainnya gitu selain di dunia kerja. Oke, thank you Mbak Citra. Berarti berdasarkan apa yang disampaikan Mbak Citra, di tengah pandemi seperti sekarang kekerasan, pelecehan masih terus terjadi ya. Ini cukup memprihatinkan. Karena kita masih berupaya untuk bagaimana caranya bangkit dari pandemi, tapi kekerasan masih terus terjadi. Ini jadi seperti buah si malakama. Nah, melihat dari apa yang disampaikan Mbak Citra,
Mbak Citra tadi, bagaimana Mbak Reti melihat kenapa sih kejadian kekerasan dan pelecehan khususnya di tempat kerja ini sangat sulit dihapuskan atau diperangi? Apa nih Mbak yang membuat hal ini menjadi sulit? Silakan Mbak. Ya, tadi menarik juga, terutama sudah sulit ada kejadian pandemi sehingga kan kesempatan komunikasi pengaduan juga terbatas. Tadi dari cerita Mbak Citra tadi juga contoh-contohnya pada saat online memang data dari Komnas Perempuan juga ada dari 1.700 kekerasan terhadap perempuan itu paling banyak adalah kekerasan seksual. Misalnya karena menggunakan sarana platform online mungkin tidak bersentuhan atau ada serangan fisik, tapi malah melalui meeting online, diskusi WA group, chat pribadi, karena semua kan langsung ke ranah pribadi. Ibaratnya dalam tanda kutip serangan virtualnya bisa langsung ke rumah kita, area privat kita atau kamar kita melalui DM Instagram, melalui email, juga mungkin proses perubahan kepentingan sosial, misalnya pengiriman barang lewat kurir atau kantor-kantor perusahaan yang membatasi masih masuk kerja atau membatasi karyawan, kan ada social distancing dan makin sedikit kan karyawan atau manajer bekerja yang bekerja di kantor, makin sepi itu makin rawan. Nah, itu menjadi salah satu challenge ya, tantangan, jadi makin susah itu penanganannya. Dan kenapa selain online juga kekerasan, karena banyak faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kerentanan kejadian tersebut. Jadi kita tidak bisa juga bukan menyalahkan ya, oh itu karena habit pelakunya sih yang kurang benar, kurang normal, atau kurang paham, nggak tahu, atau pura-pura nggak tahu. Tapi ada situasi di tempat kerja yang menyebabkan pengaruh gitu terhadap orang, kayak tadi banyak pengangguran, ada orang makin banyak orang yang stres atau merasa tertekan, atau mungkin pengaruh alkohol, atau yang lebih, atau kantor yang tidak ada kebijakan. Nah, itu bisa makin rentan. Kenapa bisa terjadi? Misalnya beberapa hal saya sebutkan di sini. Misalnya ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab di tempat kerja. Jadi dibiarkan oleh siapa, atasan atau manajernya. Jadi terserah direct supervisornya menyuruh apa. Jadi dia bisa menyuruh hal-hal yang mungkin bukan di lingkup tugasnya. Lalu hubungan di tempat kerja yang penuh kritik. Biasanya mulai dari mungkin menegur secara tidak sopan dan lama-lama bisa mengata-ngatai, menyebutkan nama binatang dan lain-lain yang bisa jadi bullying secara berkelompok. Lalu juga ada gaya kepemimpinan atau leadership yang satu autokratik atau kaku, satu arah gitu, mengabaikan kepentingan dan kebutuhan perlindungan pekerja. Atau juga laissez-faire, yaitu tidak ada arahannya, ya udah biarkan saja seperti apa mereka yang menyelesaikannya, seperti itu. Itu yang rata-rata yang menyebabkan kurang ditangani. Terus satu lagi yang tadi fenomena gunung es tadi, yaitu tadi karena pertama tidak memahami, lalu ada faktor kekuasaan, lalu apabila mereka sudah memahami itu tidak ada mekanisme pelaporannya seperti apa gitu, formalnya apa dicatat aja atau diselesaikan secara kekeluargaan, minta maaf lalu beres, tapi kan masih ada beban psikologis dan lain-lainnya ya. Dan itu juga apabila terjadi pada perempuan tidak hanya terjadi pada yang masih muda atau lajang saja, bisa umur berapapun, ibu-ibu atau apa bisa terjadi. Dan yang paling fatal atau juga menyebabkan kurang ditangani menurut saya adalah itu suka ada apabila sudah berani korban maupun teman-temannya menyampaikan atau melaporkan, itu ada pembalasan yang kalau atau retaliation ya, jadi kayak ada wah itu tidak mungkin terjadi atau jadi dikerjain balik atau dibuat situasinya, dan itu kan terbuka kalau sudah ada pengaduan, jadi kayak seperti semua mata memandang dia gitu, jadi menambah beban psikologis. Itu yang menyebabkan sulit apabila belum ada pelatihan maupun kebijakan secara jelas, baik secara perusahaan maupun secara asosiasi industrinya secara bersama sepakat. Ini masalah penting loh, bukan hanya di 1-2 kantor, dan juga peran negara juga atau pengawasan ya, dinas tenaga kerja atau pihak-pihak lain apabila ada kejadian harus diapain. Nah, selama belum ada itu masih susah penanganannya. Oke, Mbak Reti, salah satu hal yang bisa dilakukan untuk memberantas kekerasan dan pelecehan di dunia kerja melalui konvensi ILO 190 tahun 2019. Bagaimana konvensi ini bisa membantu pemberantasan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja? Iya. Jadi konvensi memang membantu untuk kepada negara anggotanya, baik pemerintahnya atau pengusahanya juga dan serikat pekerjanya, untuk memberikan contoh-contoh praktisnya seperti apa. Dan kalau di ILO pada saat konvensi itu bukan hanya pemerintah saja yang voting, termasuk asosiasi pengusaha juga, Indonesia juga. Jadi sebenarnya
itikat baiknya sudah ada. Jadi ada 3 hal utama, yaitu dari pencegahan perlindungan tadi, lalu penegakan hukum dan pelatihan. Nah, yang dimaksud dengan pencegahan perlindungan tuh apa? Nah, jadi harus ada mekanisme law enforcement-nya ya. Jadi jelas-jelas negara atau peraturan memang melarang dan mencegah kekerasan dan pelecehan, dan juga upaya pemerintah untuk melindungi mereka yang berada di sektor-sektor atau jenis pekerjaan yang lebih terpapar. Lalu untuk di level yang lebih tingkat perusahaan atau unit kerja, mewajibkan para atasan atau manajemen itu mengambil langkah-langkah sesuai tingkat wewenang mereka. Jadi kebijakan yang misalnya sudah ada dari pemerintah, bagaimana sih bisa diterapkan di peraturan HRD-nya atau kesepakatan bersama PKB dengan serikat atau seperti apa. Misalnya menyatakan tidak ada toleransi terhadap kekerasan di tempat kerja, lalu memberikan informasi yang jelas mekanismenya seperti apa, jangan hanya diketik saja gitu, tapi disosialisasikan. Lalu yang kedua adalah dari konvensi ini penegakan hukum dan pemulihan. Jadi negara harus bisa memastikan ada akses mekanisme pelaporan dan penyelesaian perselisihan yang aman, adil dan efektif, misalnya menyusun bersama-sama dengan para kantor-kantor dan industri gimana sih prosedur pengaduannya, karena kan mungkin perusahaan atau kantor belum biasa seperti itu, kan tidak tahu, itu bukan areanya, jadi harus dibimbing juga seperti apa sih prosedur pengaduannya, bagaimana memberikan hukuman dan juga memberikan sanksi, karena kalau tidak ada sanksi itu tidak akan ada efek jera bisa terjadi, dan juga memberdayakan pengawas ketenagakerjaan atau otoritas lain untuk menangani kasus ini. Nah, ketiga yang menurut saya tidak kalah penting dan bisa dilakukan oleh banyak pihak termasuk kita-kita juga, sobat muda dan masyarakat, adalah panduan dan pelatihan dan juga kampanye untuk penyadaran isu ini penting, sehingga perlu adanya bersama-sama menyusun suatu panduan yang responsif gitu, model praktisnya seperti apa, checklistnya seperti apa sih definisinya, itu harus terang. Lalu kampanye publik bertujuan membina tempat kerja yang aman, sehat, dan harmonis itu penting sekali, dan bisa melalui sosial media, bisa melalui di tempat kerja, dan lain-lain. Dan juga pentingnya juga mulai campaign dari sektor pendidikan, dimulai sejak dini, di mana bisa materi atau kurikulum mengenai pentingnya isu pencegahan kekerasan dan pelecehan ini di tingkat pendidikan sekolah kejuruan itu penting, karena kadang-kadang calon pekerja atau mahasiswa itu kalau mau masuk ke dunia kerja dibekalinya hanya tips bagaimana interview, bagaimana membuat CV, bagaimana berpakaian atau yang sopan kepada atasan, bagaimana meningkatkan skills melalui training ini itu soft skill, tapi tidak dibekali bahwa kalau ada kejadian pelecehan kemana kamu harus melaporkan apabila mereka peserta magang, atau apakah mereka bisa berkata tidak, harus berani, jangan takut apabila tadi di level rekrutmen atau promosi atau apa-apa ada istilahnya quid pro quo itu ya, bahwa kalian akan mendapatkan kesempatan naik jenjang karir apabila mau melakukan hal-hal pelecehan dan kekerasan yang tidak diinginkan dan tertekan. Nah, itu kadang-kadang terutama para teman-teman pekerja muda itu fresh graduate belum tahu, atau kalau tahu itu tidak boleh, tidak tahu harus kemana. Jadi ini hal-hal yang diatur dalam konvensi secara umum, tapi secara praktiknya itu mudah-mudahan tiap negara terutama Indonesia bisa memulai inisiatif ini secara menyeluruh. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Reti penjelasannya, tapi kita break dulu. Saya mau ajak untuk membaca beberapa komentar yang sudah masuk. Jadi kami sempat bertanya di official Instagram dari KBR. Pertanyaannya adalah simpel. Menurut kamu apa sih kekerasan dalam dunia kerja? Sudah banyak yang bergabung memberikan pendapatnya. Ada Kristi Prayang. Jadi dia bilang kekerasan di dunia kerja bisa dalam bentuk berbagai macam. Based on experience, pressure yang tanpa batas sehingga merusak kesehatan mental karena culture management yang kurang sehat. Sehingga banyak yang bekerja berdasarkan culture tapi mengabaikan peraturan perusahaan. Pegawai tidak berkembang atau maju. Go with the flow. Ini sering terjadi juga nih. Kalau misalnya kantornya punya culture memang pekerja, jam kerja itu hanya sebatas formalitas, ini yang sering terjadi, agak repot ya. Apalagi kalau fresh graduate mau protes kan takut ya. Kemudian ada juga Veronita Wijaya. Kadang kekerasan di dunia kerja
mostly nggak dalam bentuk fisik tapi perkataan. Sering banget kejadian tindakan senioritas yang dilakukan ke junior, kata-kata yang nggak pantas yang dilontarkan dari atasan sampai tindakan diskriminasi berupa bullying yang ngebuat karyawan ngerasa kantor tuh bukan tempat yang aman dan nyaman, tapi rumah hantu yang lebih nakutin dibanding kunti. Kemudian ada juga Okutan_Putri, banyak kekerasan gak hanya fisik, verbal juga yang paling sering terjadi dan itu ngeganggu mental banget. Kemudian ada Mrs. Maria.Carol, salah satu bentuk kekerasan tersebut adalah komentar dan perlakuan seksis, betul-betul gak nyaman. Berarti dua ya yang sering dialami sama teman-teman, verbal dan juga yang sering terjadi ya itu kalau misalnya ada komentar-komentar yang dianggap bercanda kayak maaf nih ya kayak ih seksi banget atau apa, itu juga berupa harassment ya Mbak berarti? Betul berupa harassment itu juga. Nah, apalagi dilakukan di tempat kerja dan tidak diingini. Oke, kalau kita kemudian berbicara tentang tempat kerja yang ya bisa dinilai sebagai tempat kerja yang bisa dibilang sebagai tempat kerja yang aman lah seperti itu. Menurut Mbak Citra sendiri, bagaimana sih Mbak seharusnya tempat kerja yang bisa dikategorikan sebagai tempat yang aman untuk pekerja dan terhindar dari yang namanya kekerasan dan pelecehan atau harassment? Silakan Mbak Citra. Kalau salah satu yang paling menantang terutama untuk teman-teman dari industri media dan kreatif itu memang dari sisi tempat kerjanya itu tadi ya. Jadi kebanyakan dari kami di industri ini tuh berperan sebagai pekerja lepas, atau kalau pekerja kontrak sekalipun biasanya kontraknya itu jangkanya pendek gitu, dan atas status itu kadang perlakuan antar pekerja pun juga jadi berbeda gitu. Jadi sebenarnya kalau bicara soal tempat kerja yang aman, itu tadi idealnya adalah ketika kita bekerja dan misalnya ada satu surat perjanjian kerja yang kita tanda tangani di awal, itu udah mencakup itu tadi bahwa misalnya di kejadian darurat atau misalnya ada kekerasan dan pelecehan yang terjadi, itu apa sih respon dan mekanisme yang dimiliki oleh pemberi kerja maupun kantor yang akan memperkerjakan kita nanti gitu, dan seterusnya termasuk juga kalau mekanisme dan lain-lain itu sudah punya, pencegahan dan lain-lain itu juga punya, ada mekanisme evaluasi dan pembenahannya gitu. Jadi tidak hanya stuck di situ aja, tapi juga terus diperbarui sesuai dengan dinamika yang ada. Terus tadi sebenarnya mau menambahkan juga ya terkait pentingnya aturan ini, karena sebenarnya dari sindikasi itu kan pernah melakukan pendampingan terhadap kasus kekerasan verbal juga terhadap salah satu anggota. Dan ketika itu memang seperti yang dibagikan oleh Sobat Muda tadi, beberapa kekerasan yang terjadi adalah terkait dengan senioritas, kemudian kinerja yang dianggap tidak baik, dan seterusnya. Nah, cuman ketika kami berusaha untuk melakukan perundingan biparti, kami tidak direspons dengan baik gitu. Jadi ketika kami berusaha untuk meminta, jadi permohonan anggota kami waktu itu adalah ingin keluar dan mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan aturan gitu. Nah, tetapi ketika kami mengupayakan itu ditolak. Kemudian kami melibatkan lagi perundingan di tingkat triparti dengan Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Barat. Di situ petugasnya juga, maksudnya pegawai sana tidak menganggap kasus kekerasan verbal ini cukup serius gitu, dan malah berfokus pada angka kompensasi itu tadi, yang akhirnya juga angka kompensasi itu tidak diberikan sebagaimana aturan yang sesungguhnya. Jadi yang mau aku sampaikan di sini adalah kekerasan dan pelecehan ini tuh sebenarnya sangat berpotensi untuk pelanggaran terhadap hak-hak kita yang lain gitu. Jadi tempat kerja yang aman itu ini minimal dulu dipenuhi, dengan demikian hak-hak kita kerja yang lain pun tuh juga akan dengan mudah untuk kita perjuangkan juga gitu, baik secara profesional, maksudnya individu pekerja itu sendiri ataupun bersama dengan serikat pekerja gitu sih. Oke, yang saya highlight dari yang disampaikan Mbak Citra adalah tindakan kekerasan yang mungkin diterima seorang pekerja
itu mungkin kadang mendapat dalam tanda kutip ya disepelekan oleh pemberi kerja karena itu mungkin hanya bercandaan, itu yang pertama, atau itu nggak parah-parah banget lah seperti itu. Nah, pertanyaan saya ke Mbak Reti kalau gitu, mungkin Mbak Reti bisa memberikan tips buat teman-teman pekerja yang mendapatkan tindakan kekerasan ataupun harassment di kantornya, baik itu mungkin dari atasan sesama pekerja atau mungkin lingkungan. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih. Pertama, pemahaman terhadap dinamika kekerasan pelecehan itu pada saat mereka menerima tanda kutip perlakuan seperti itu, nyaman atau tidak, tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Reski, yaitu bisa antar teman kerja horizontal atau vertikal dari atasan, bawahan atau senioritas, lalu pihak ketiga tadi oleh klien, pelanggan atau pasien, vendor, mitra. Jadi harus tahu dulu bahwa ternyata yang saya alami itu adalah pelecehan, dan harus firm bahwa yakin, jangan sampai itu benar atau enggak ya, atau jangan-jangan hanya saya aja nggak enak. Kadang-kadang langsung diliputi perasaan antara campuran merasa bersalah dan apa yang harus dilakukan. Jadi pemahaman tersebut harus tahu dulu. Lalu jika ada mekanisme di kantor atau lingkungan kerjanya, bisa dilaporkan melalui mekanisme yang ada. Misalnya sudah ada mekanisme pelaporan tentang kekerasan, itu bagus. Apabila belum, mungkin ada mekanisme pengaduan masalah-masalah apapun, bisa melalui supervisor langsung apabila pelakunya bukan supervisor, kepada bagian HRD, atau jika sudah ada kepada serikat pekerja yang bisa mewakilinya atau rekan-rekan yang terpercaya sehingga mengikuti. Jika belum ada dan kasusnya sudah memang parah melalui serangan fisik atau juga sangat merugikan secara psikologis atau ekonomi, saat ini pemerintah sudah ada juga yang namanya RP3, yaitu Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan, yaitu inisiatif dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Memang masih banyak daerah maupun lingkungan kerja yang belum ada. Beberapa misalnya di kawasan berikat di Jakarta, kawasan industri, atau beberapa kabupaten kota sudah ada. Dan itu perlu terus didorong jika banyak perusahaan yang berpartisipasi atau pekerja juga mengikuti gitu ya. Itu RP3 itu di situ ada layanan yang memerhatikan kebutuhan korban, yaitu misalnya layanan rehabilitasi kesehatan, psikis, rehabilitasi mental, bantuan pendampingan hukum, dan layanan rujukan. Jadi itu yang bisa dilakukan bila sudah ada kejadian. Nah, kita sebelum ada kejadian juga melakukan apa yang bisa dilakukan, yaitu secara bersama dan terus-menerus menggaungkan isu ini, bahwa itu tidak boleh dan tidak pantas, dan hanya bukan tidak pantas atau merasa risih, tapi memang itu melanggar hukum dan juga melanggar hak asasi manusia. Dan kita pikirkan itu jangan sampai kita sebagai pekerja atau masyarakat menganggap ini isu penting, tapi apabila pelakunya adalah orang yang kita kenal, yang kita rasa baik atau kita hormati di masyarakat, itu tidak mungkin. Jangan juga kita double standar, karena at the end itu bukan hanya soal kepentingan ekonomi saja, baik perusahaan maupun pekerja. Kita tentunya bekerja pengen cari cuan ya, pengen juga pengen bermanfaat secara ekonomi, apalagi situasi susah. Tapi kan kita ingin juga situasi yang tadi disampaikan oleh Mbak Citra, lingkungan kerja yang aman secara fisik, secara struktur organisasi kan, dan manajerial. Karena kalau dibiarkan tipe-tipe bullying yang mungkin 20 tahun lalu itu wajar, tapi sekarang dari tadi para followersnya KBR ini itu tidak pantas kan mengatakan hal-hal yang kasar dan lain-lain. Nah, itu harus kita terus gaungkan, karena at the end bukan hanya kita saja mengalami, tapi anak-anak kita, adik-adik kita, dan yang lain-lain sebagainya, yang penerus kita gitu. Jangan sampai sudah sekolah baik-baik, atau para parents di sini mungkin ya, para parents yang bekerja, mereka sayang anaknya pada saat masih kecil, diantarin sekolah lain-lain, tapi pada saat mereka bekerja mentolerir atau memberikan toleransi apabila rekannya berkelakuan seperti ini, tidak memikirkan bahwa kelama-kelamaan apabila tadi yang disampaikan Mas Reski, work culture-nya seperti itu, kalau tidak di-cut, dipotong, bisa berkelanjutan. Apakah kita mau ada situasi seperti itu? Kan tidak. Jadi itu yang bisa dilakukan, baik apabila kita sebagai korban, atau apabila kita sebagai anggota masyarakat, maupun sebagai bagian dari pekerja atau ya makhluk sosial juga. Dan apabila ada yang punya platform seperti KBR atau sosial media gitu, bagus apabila sering digaungkan isu ini. Terima kasih. Oke, baik. Yang paling penting adalah kita harus tahu apakah tindakan yang kita terima itu termasuk atau bisa dikategorikan sebagai kekerasan atau pelecehan. Karena seringkali yang terjadi adalah
dari individunya sendiri menganggap itu mungkin hanya bercandaan atau itu wajar. Baiklah, terima kasih untuk dua narasumber yang luar biasa di episode kali ini, Mbak Reti Sudarto. Terima kasih Mbak waktunya. Mbak Reti ini adalah staf untuk program penghapusan kekerasan di tempat kerja. Ada juga Mbak Citra Maudi, pengurus divisi gender sindikasi. Terima kasih ya Mbak. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat untuk teman-teman Sobat Muda. Dan Sobat Muda, sampai di sini dulu podcast KBRX ILO Bincang Dunia Kerja kali ini. Terima kasih buat kamu yang sudah bergabung dan bersedia untuk mendownload podcast ini. Jangan lupa juga untuk follow podcast yang cocok untuk curious mind seperti kamu di kbrprime.id atau mungkin platform lain tempat kamu mendengarkan podcast. Jangan lupa untuk selalu ikuti atau follow Instagram kami di kbr.id. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Oke, thank you Mbak. Terima kasih.